Oke, mungkin yang lain bisa di-mute dulu ya? 3 SKS ya kita ya, atau kuliah dari pondasi. Terus, karena 3 SKS itu 3 SKS itu lumayan ya, jadi jangan sampai Anda, dapat nilai yang buruk dari mata kuliah ini. Ya saya harap, Anda semua dapat nilai bagus lah ya, karena 3 SKS itu lumayan. Kalau misalkan dapat, apa ini, dapat C aja udah lumayan ya, karena C itu kan nilai angkanya 2. Iya, kalau misalkan 3 SKS itu ya lumayan dia bisa nurunin buat B. Oke, mengenai teknik pondasi, ini adalah lanjutan dari mekanika tanah yang sudah Anda dapatkan kemarin ya. Jadi kalau misalkan mekanika tanah itu kan Anda hanya, mempelajari mengenai ya, parameter fisik gitu ya, parameter fisik, parameter mekanis dari suatu tanah, di mana nanti dari parameter-parameter tersebut yang nantinya akan Anda gunakan untuk merancang ya pondasi, kemudian, apalagi dinding penahan tanah, kemudian stabilitas lereng, dan lain sebagainya. Nah, di mata kuliah ini nanti Anda akan mempelajari atau mendapatkan ilmu ya, bagaimana cara mendesain pondasi, terutama di bagian daya dukungnya, gitu, kalau di teknik pondasi ini. Jadi daya dukung pondasi pada suatu bangunan yang akan dirancang ya nantinya, sehingga dia itu bisa menopang suatu bangunan itu berapa, gitu, jenisnya juga apa, dan lain sebagainya. Gitu, nanti ada beberapa jenis pondasi yang akan saya jelaskan nanti. Nah, capaian yang diharapkan apa dari mata kuliah gitu ya, setelah Anda menempuh pastinya pada mata kuliah ini. Yang pertama, menjelaskan parameter, kalau parameter tanah pasti sudah tahu ya, di mekanika tanah, mampu merencanakan pondasi dangkal, kemudian menghitung daya dukung dan penurunan pondasi dangkal, merencanakan pondasi tiang tunggal dan grup tiang, kemudian merencanakan dinding penahan tanah dan turap. Jadi nanti nggak hanya pondasi dangkal dalam saja ya, yang berguna biasanya pada suatu struktur, tapi nanti Anda akan diajari juga bagaimanakah cara merancang dinding penahan tanah dan turap, gitu. Kalau pondasi ini kan untuk bangunan ya, jadi sebagai penyalur atau penerus struktur, beban struktur ke dalam tanah. Tapi kalau dinding penahan tanah, ini fungsinya beda dengan, pondasi, gitu. Kalau ini fungsinya tuh lebih ke menahan gaya lateral dari tanah. Contohnya mencegah longsor, gitu ya, mencegah longsor, intinya mencegah longsor ya, baik itu dari tanah timbunan ataupun tanah, lereng alami, gitu. Contohnya kalau paling simpel dinding penahan tanah itu, di sepadan sungai ya. Sepadan sungai itu biasanya banyak tuh dinding penahan tanah ataupun turap, gitu. Kalau di lereng alami, juga ada ya, tapi mayoritas kalau dinding penahan tanah itu hanya bisa beberapa meter saja. Jadi nggak bisa sampai apa ya, tinggi gitu kalau dinding penahan tanah, gitu. Oke, rancangan pembelajarannya seperti ini. Jadi nanti Anda selama 16 minggu ya, akan mendapatkan materi ini semua. Jadi dari penyelidikan tanah itu apa, kemudian daya dukung pondasi dangkal, penurunan pondasi dangkal, daya dukung pondasi dalam, daya dukung grup tiang dan penurunan, kemudian stabilitas dinding penahan tanah gravitasi, kemudian dinding turap, dan perencanaan pondasi mulai dari penyelidikan tanah sampai selesai. Gitu. Mungkin dari sini, saya mau tanya-tanya dulu deh. Pernah lihat pondasi kan ya, bentuknya pondasi? Anda anak teknik sipil harus tahu lah paling enggak. Pernah lihat nggak sih bentuknya pondasi itu kayak apa? Pernah, Apa? Pak. Pernah ya? Yang pondasi seperti apa ini yang Anda ketahui? Mungkin bisa diceritakan ke saya. Umumnya batu kali. Oh, batu Yang kali di ya? rumah-rumah biasa Oh, itu, yang di Pak. rumah-rumah. Kalau yang di gedung-gedung nih, pernah lihat nggak pondasinya kayak apa? Kalau yang di Belum. gedung? Belum Kalau ya? secara langsung belum pernah sih, Pak, kalau yang gedung-gedung. Pondasi Strauss ya? Udah pernah ya pondasi Strauss ya? Tadi ada yang nyebutin kayaknya Strauss itu. Oke, memang yang paling mudah dilihat itu adalah pondasi di rumah ya, karena kan Anda pasti
Karena kan di rumah tuh kan biasanya terekspos gitu kan ya. Kalau di gedung itu kan biasanya kita diberikan pembatas gitu, sehingga orang-orang luar itu nggak bisa masuk dan nggak bisa ngelihat aktivitas di dalam konstruksi gedung tuh gimana, gitu. Jadi memang salah satu jenis pondasi ya batu kali itu tadi ya. Jadi tapi kalau pondasi batu kali itu, dia itu termasuk jenis pondasi dangkal, gitu. Tapi kayaknya Konsbang Anda sudah nempuh kan ya, Konsbang ya, konstruksi bangunan? Sudah, Pak. Sudah kan ya? Iya. Itu Anda kalau nggak salah juga gambar, pondasi kan ya, pondasi batu kali sama pondasi footplate. Footplate gambar nggak? Iya, Pak. Gambar ya? Tapi visualnya secara langsung masih belum pernah ya? Iya, Nanti kalau yang Anda akan tahu secara langsung pada saat KP, insya Allah ya. Kalau misalkan memang, tempat KP-mu ya masih dalam kondisi substructure ya, gitu. Oke deh, berarti mayoritas masih mengetahui pondasi dangkal. Kalau pondasi dalam masih belum tahu ya. Nanti akan Anda dapatkan nanti semua materi itu mengenai pondasi dalam dan juga DPT. Nah, kalau mekanika tanah kemarin di sini ya lingkupnya. Untuk sekarang kita sudah masuk ke yang sini. Gitu, ini semua. Jadi dari penurunan yang diakibatkan oleh pondasi gitu ya, perencanaan dinding, pondasi dangkal dalam, dan tegangan-tegangan yang terjadi pada pondasi nantinya tuh gimana. Asesmennya seperti ini, cuman tadi alhamdulillah kami sudah sepakat ya antara saya, Bu Indra, dan Pak Lutfi, selama pandemi ini untuk tugas besar kita ganti untuk menjadi tugas biasa. Gitu. Jadi nggak ada tugas besar, tapi setiap materinya nanti akan diberikan tugas yang insya Allah itu ya harus bisa lah ya paling nggak tuh merencanakan pondasi itu seperti apa. Gitu. Jadi nanti untuk persentase asesmennya untuk tugas besar itu akan dialihkan ke tugas dan UTS. Gitu. Jadi nanti UTS 30%, sedikit kalau 20% tuh. Tugas dan kuis 40% ya. Harap diperhatikan, saya selalu memasang tugas dan kuis itu besar. Gitu ya. Kenapa? Karena biar lebih banyak membantu ya pada saat ketika nanti Anda UTS dan UAS-nya tuh jeblok gitu. Jadi nanti tugas dan kuisnya ini diharapkan bisa nopang gitu nanti jadinya. Gitu. Jadi jangan sampai Anda lupa atau nggak ngumpulin tugas atau kuis ya. Kalau misalkan Anda nggak ngumpulin tugas atau kuis nanti dampaknya bisa signifikan. Gitu, sekali nggak ngumpulin tugas saja nilainya 0 misalkan. Nah itu nanti dampaknya signifikan gitu. Dan saya biasanya selalu memasang nilai itu ya yang sebenarnya. Gitu ya. Jadi kalau misalkan Anda dapatnya sekian ya udah sekian gitu. Gitu. Jadi tolong diperhatikan ya untuk tugas ya. Kebanyakan memang selama pandemi ini banyak yang lupa ya untuk ngumpulin kayak gitu itu, apalagi deadline gitu. Apalagi deadline-nya. Untuk referensi mengajar yang paling utama adalah ini, Principle of Foundation Engineering. Jadi ini versi English. Saya tidak pakai yang versi Indonesia, saya nggak punya yang versi Indonesia. Jadi saya pakainya yang versi English, yang ini. Boleh Anda cari ya di internet, mungkin ada ya. Boleh Anda cari, kalau bisa sih ya di print ya, karena kalau baca buku lewat laptop itu kurang nyaman sekali. Kalau saya lebih suka sih ya bacanya dari ini ya, dari ya secara langsung ya, nggak dari laptop. Karena baca dari laptop tuh panas mata, cepet capek gitu. Ya mungkin karena ada radiasinya ya. Tapi insya Allah nanti dari materi yang sudah saya berikan, itu sudah mencakup semuanya yang ada di buku ini. Tapi hanya beberapa bab saja ya. Jadi karena kan kita punya kurikulum ya. Kurikulumnya itu kita A, B, C, D gitu. Jadi materi-materi yang saya ambil ya hanya materi itu saja gitu. Jadi masih banyak materi-materi yang sangat bermanfaat ya di buku ini yang bisa Anda gunakan nantinya untuk kedepannya. Itu silakan Anda cari deh ini buku.
kontrak kuliahnya ini adalah kontrak kuliah offline ya. Kalau yang pasti, kalau dari saya itu adalah toleransi keterlambatan ya, baik saya atau Anda tuh 15 menit. Tapi sebenarnya saya susah gitu loh, kalau misalkan mau ngontrol Anda itu mau datang 15 menit, 30 menit, susah mau ngontrol gitu. Kenapa? Karena kita nggak bisa secara langsung, apa ya, tatap muka ya. Kalau tatap muka kan telat 15 menit, ya udah nggak boleh masuk gitu kan. Nah kalau sekarang gimana nih? Susah saya. Sebenarnya ya bisa ya, saya saya security lock meeting gitu. Jadi yang telat gitu nggak bisa masuk gitu, bisa aja. Gitu. Cuman gimana ya rasanya ya? Wis pandemi ngono ya, wangel ngono ya. Sik dihalang-halangi, tapi ya wis lah ngono. Saya bebaskanlah Anda gitu mengenai keterlambatan deh gitu. Saya menganggap Anda adalah pribadi yang sudah dewasa, sudah umur 20 lebih kan? Atau ada yang masih 19? Masih bocah? Ya, Ada ya? 19 kok. Oh gitu ya. Oke deh. Ya tapi Anda sudah kuliah, saya anggap sudah dewasa ya, karena kan apa ini? KTP kan 17 plus kan gitu kan. Berarti Anda seharusnya sudah bisa bersikap dewasa gitu ya. Meskipun Anda saya yakin ada beberapa tuh yang masih bersifat masih belum cukup dewasa gitu. Dewasa itu kan sikap ya. Jadi saya harap Anda bisa bersikap dewasa gitu. Karena apa? Karena kuliah itu adalah apa ya? Suatu jenjang di mana tahap atau masa sebelum Anda bekerja. Gitu, di mana pada saat Anda bekerja itu apa ya? Ya harus full of disiplin gitu ya. Gitu. Karena di dunia kuliah itu adalah masa-masa Anda itu eh, masa-masa Anda itu belajar gitu ya, mempersiapkan diri untuk di dunia kerja nantinya gitu. Kalau misalkan nggak dimulai dari sekarang, kapan lagi? Gitu. Jadi habiskanlah semua apa ya, kegagalanmu sekarang gitu kan, katanya siapa itu ya, lupa saya. Jadi itu karena saya nggak bisa ngontrol ya, saya nggak bisa ngontrol Anda gitu. Kalau misalkan saya suruh hidupkan hidupkan videonya semua gitu, nanti komplain ininya apa, kuotanya aku katanya cepet habis Pak. Udah deh gitu, jadi nggak usah pakai nggak usah pakai video gitu. Makanya saya nggak bisa ngontrol Anda gitu. Jadi ya udahlah, saya kembalikan semuanya sekarang ke Anda semua gitu. Anda mau memperhatikan kayak mau makan, mau tiduran, nggak perhatikan saya, silakan. Gitu, saya kembalikan ke Anda lagi. Karena yang butuh materi atau yang butuh ilmu itu adalah Anda, bukan saya. Gitu ya. Eh, yang menentukan nasibmu, yang menentukan masa depanmu, yang menentukan kebahagiaanmu esok itu adalah dirimu sendiri, bukan saya. Saya di sini hanyalah apa ya, penyalur ilmu gitu. Kalau misalkan Anda nggak bisa, nggak punya keinginan untuk maju, ya wes, itu pilihanmu, gitu ya. Anda sudah dewasa, Anda sudah bisa menentukan pilihan mana yang baik dan benar, yang baik dan yang salah, gitu ya. Saya kembalikan lagi sekali lagi ke Anda, gitu. Cuman yang paling saya ketatkan itu adalah kedisiplinan. Kalau misalkan terlambat bolehlah ya, terserahmu is. Anda mau merhatikan saya atau enggak. Tapi kalau misalkan masalah tentang pengumpulan tugas, gitu ya, saya sangat strict sekali. Jadi tolong jangan sampai telat ataupun nggak ngumpulin. Ya, kalau telat, kalau misalkan saya berbaik hati, biasanya masih saya terima. Tapi kalau misalkan saya sedang jahat, gitu ya, saya tolak. Gitu ya, jadi tolong diperhatikan. Kalau misalkan tugasnya dikumpulkan jam 2, misalkan ya, jam 2 siang, selesaikan minimal itu 10 menit sebelumnya. Buat persiapan Anda itu untuk ngirim. Jangan dilama-lamain, jam 2 baru ngirim, telat gitu ya. Jadi 10 menit kalau bisa itu diselesain. Karena saya itu selalu memberikan waktu senggang gitu loh. Saya kalau misalkan beri 60 menit gitu ya, berarti saya itu sudah ngatur soal itu seharusnya bisa dikerjakan maksimal itu 50 menit. Begitu. Jadi 10 menit itu sudah untuk
masa pengirimannya. Gitu ya. Jadi tolong dipahami mengenai konsep ini. Gitu. Jadi jangan saya berikan waktu 60 menit itu bukan bukan dikerjakan pada saat 60 menit, tapi sebelum itu seharusnya sudah dikerjakan dan Anda kirimkan. Gitu ya. Bisa dipahami? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Pak. Oke, mengapa Anda harus mempelajari mata kuliah ini? Teknik pondasi. Buat apa sih ya? Tadi beberapa sudah saya sebutkan ya. Buat apa ya kira-kira? Anda butuh mata kuliah ini di dalam dunia teknik sipil. Untuk apa? Bisa diskusi nggak sama saya? Untuk apa kira-kira? Saya biasanya selalu menanyakan ini. Apa? Untuk desain ukurannya, Pak. Butuhnya Ukuran berapa? Ukuran pondasinya. Kalau pondasi sendiri buat apa ya? Buat nahan bangunannya. Biar nggak ambles. Nyalurkan beban ya dari Beban bangunan ke tanah. atasnya ya. Jadi pondasi itu untuk menyalurkan beban dari bangunan di atasnya menuju ke tanah. Jadi perantaranya itu adalah pondasi ini. Jadi pondasinya itu adalah perantaranya. Karena tanah itu kan dia sifatnya itu nggak bisa ditebak gitu ya. Jadi antara tanah sini sama tanah sana itu udah beda. Gitu. Maka dari itu kita perlu perencanaan yang sangat tepat sekali. Gitu. Jadi Anda di sini akan mempelajari itu tadi ya, bagaimana cara mendesain pondasi itu tadi ya. Oke, saya lanjutkan ke materi yang selanjutnya, penyelidikan tanah. Nah, ini. Jadi sebelum Anda mendesain, gitu ya, sebelum Anda mendesain itu Anda perlu yang pertama kali dilakukan itu adalah mendapatkan data tanah. Di mana data tanah ini sudah Anda pelajari ya parameter-parameternya di mekanika tanah. Gitu. Nah, tapi data tanah ini akan didapatkan ketika pada saat kita melakukan penyelidikan tanah. Gitu. Nah, penyelidikan tanah sendiri itu ada beberapa macam ya. Ada penyelidikan tanah secara lapangan, ada penyelidikan tanah secara laboratorium. Nah, kalau secara laboratorium itu ya nanti akan didapatkan parameter-parameter yang sudah Anda pelajari ya. Jadi contohnya kayak gamma, kadar air, terus GS atau spesifik gravity, angka pori, kemudian apa lagi? Pemadatan ya, pemadatan nanti WCOPT sama gamma dry. Terus habis itu kayak konsolidasi, kemudian sudut geser dan lain sebagainya, itu nanti Anda dapatkan gitu di data tanahnya. Nah, kalau misalkan di lapangan nanti itu ya secara ya ada beberapa yang data itu contohnya kayak sondir sama SPT ya, itu nanti akan saya jelaskan itu apa. Sebentar, saya gerah. Izin bentar ya. Saya lanjutkan ya. Kemudian dari sini nanti akan saya ceritakan gitu ya. Belum saya play. Oke. Nah, dari sini akan saya sampaikan penyelidikan tanah itu gimana sih ya. Nah, dimulai dari lapisan pada tanah dulu. Jadi lapisan pada tanah itu sesungguhnya itu adalah tanah di bawah tanah di dalam tanah itu ya, sesungguhnya itu adalah berlapis-lapis ya. Kalau misalkan Anda dulu mempelajari mengenai geologi ya, ada nggak ya SMA ya dulu ya geologi ya? Masih kelas 1 mungkin ya, masih kelas 10 mungkin ya. Ada ya masih ya geologi ya. Nah, bentuknya tanah itu berlapis-lapis seperti ini. Kenapa? Karena tanah itu adalah merupakan hasil dari magma, magma yang mengalir dari lempeng
itu mengeras seperti ini, jadi membentuk suatu batuan. Nah, dari batuan itu nanti terlapukan, bisa karena air, bisa karena udara, bisa karena es, gitu ya, sehingga dia menjadi tanah. Jadi di mekanika tanah sebenarnya sudah dijelaskan ya, sehingga tanah di dalam tanah itu berlapis-lapis, gitu ya, berlapis-lapis dan memiliki karakteristik yang berbeda. Jadi tanah itu nggak homogen, nggak selamanya tanah itu seperti di permukaannya. Bisa jadi di kedalaman 2, di kedalaman 4 itu berbeda jenisnya. Itu tergantung dari morfologinya itu gimana, geologinya juga gimana. Gitu. Nah, berkepentingan dari itu untuk perencanaan ya, untuk perencanaan ke depannya agar bangunan yang kita inginkan tuh nggak roboh gara-gara tanahnya itu nggak diketahui gitu ya. Maka kita harus mengetahui dulu gitu ya, lapisan tanah di mana yang ada di lokasinya kita. Gitu. Makanya nanti dilakukan penyelidikan tanah. Dengan cara apa, Pak? Ya biasanya dibor. Kita ngebor nanti di dalam tanah. Kemudian ngambil beberapa sampel di setiap beberapa meter kedalaman tanah. Gitu. Nah, sehingga dari banyaknya pengeboran yang kita laksanakan ya, misalkan ada bor 1 di sini, misalkan bor 1 di sini, ya, bor 2, kemudian bor 3, bor 4, gitu ya. Nanti kita bisa buat stratifikasi tanah seperti ini. Gitu. Sehingga kita bisa mendeskripsikan, oh kira-kira lapisannya bentuknya seperti ini. Gitu. Jadi ini merupakan suatu model perkiraan. Dari model ini baru bisa kita rencanakan. Gitu ya, baru bisa kita rencanakan nanti. Oh, tanahnya bentuknya seperti ini gitu. Oh, nanti pakai fondasi ini cukup ini. Jadi kemampuan expert ya nanti itu Anda bisa mendapatkan ketika Anda itu sudah berpengalaman nantinya. Pakai fondasi apa? Tanahnya seperti ini pakai fondasi ini. Itu bisa nanti. Gitu. Nah, dari sini tujuan penyelidikan tanah itu apa sih ya? Jadi dia bisa menentukan kapasitas dukung tanah ya, menurut jenis fondasi yang dipilih, kemudian tipe dan kedalaman fondasi, muka air tanah bisa diketahui, besarnya penurunan bisa diketahui, dan lain sebagainya. Kalau misalkan untuk struktur baru, ya sama seperti tadi ya, memilih jenis fondasi dan lain sebagainya. Kalau misalkan struktur yang sudah ada, nah ini bisa kita buat untuk evaluasi. Jadi menyelidiki apakah struktur yang dibangun ini sudah aman. Misalkan Anda jadi BPK gitu ya, jadi badan penyelidik gitu. Nah, wah ini ada masalah nih sama bangunan ini gitu. Anda pengen ngecek tanahnya sehingga Anda bisa mengetahui kira-kira kekuatannya itu gimana. Itu bisa meramalkan penurunan dan lain sebagainya. Ataupun kalau di jalan ya, Anda nempuh apa nih? Semester ini harusnya struktur jalan raya gitu ya. Apa ya? Mata kuliah transport ya semester ini ya. Praktikum rekayasa lalu lintas, Pak. Oh iya, rekayasa lalu lintas ya. Oke, masih belum ke struktur jalan rayanya. Jadi kalau jalan raya itu kan dia juga berdiri di atas tanah ya. Jadi itu nanti ada yang dinamakan subgrid dan lain sebagainya yang akan didapatkan nanti di mata kuliah struktur jalan raya. Jadi juga bisa berfungsi di sini, gitu. Di sana itu penyelidikan tanahnya berguna, menentukan lokasi jalan, penentuan subgrid itu gimana, perencanaan drainase dan lain sebagainya. Jadi banyak banget fungsi dari penyelidikan tanah itu gimana. Gitu. Oke, itu adalah kegunaan dari penyelidikan tanah. Sekarang ke metode-metode penyelidikan tanah. Gitu. Jadi yang saya tulis di sini ada 5 ya. Ada drilling, test pit, sampling, penetration test, yang terakhir adalah vent test. Yang saya jelaskan cuma 4, dari 1 sampai 4. Ya. Jadi dari boring, pengeboran,
kemudian test pitch, sumber percobaan, kemudian sampling, yang terakhir adalah penetration test. Boring ini sangat berkaitan banget ya, sangat berkaitan sekali dengan penyelidikan tanah. Itu kenapa? Karena kan kita ingin mengetahui lapisan tanah yang berada di kedalaman yang paling dalam kan gitu kan, tergantung dari kebutuhan kita kan gitu kan. Jadinya mau nggak mau biasanya kita ngebor gitu. Kita bor itu si tanah gitu. Untuk apa? Untuk mendapatkan sampel tanah gitu. Di mana sampel-sampel tanah ini nanti akan kita bawa ke laboratorium gitu ya, untuk kita uji mendapatkan parameter-parameter tanah sesuai dengan kebutuhan. Gitu. Kalau drilling ya, pengeboran. Nah ini. Nah kalau bor itu ya bisa pakai tenaga manusia ataupun pakai tenaga mesin. Gitu ya. Kalau pakai tenaga manusia ya berarti nanti kita ya ini ada ada pegangannya gitu ya, kemudian kita putar nanti gitu. Anda kalau praktikum ya, praktikum itu seharusnya karena kita masih belum ada ya bor mesin, jadi kita pakai bor manual, pakai bor tangan. Nanti Anda berame-rame gitu ya, saling dorong gitu buat ngebor nih, gitu. Sayangnya sekarang masih ini ya, masih pandemi, jadi Anda masih belum bisa untuk praktikum secara langsung nantinya. Oke. Nah, hasil dari pengeboran itu nanti akan digambarkan dalam suatu suatu laporan ya, dan itu nanti berupa bore log atau boring log. Gitu. Nah, di mana boring log ini nanti akan muncul gitu ya, akan kita deskripsikan di setiap kedalamannya gitu. Kita gambarkan kayak gini nih. Nah, digambarkannya jenis tanahnya nih apa sih? Soil deskripsinya itu gimana? Nah, boring log ini nanti juga biasanya digabungkan dengan beberapa pengujian lainnya, seperti standard penetration test. Nanti akan saya jelaskan apa itu standard penetration test atau SPT. Gitu. Nah, ini adalah mata dari bornya ya, mata bor dari bor tangan seperti ini, macam-macamnya. Nah, kalau bor tangan ini kita memang nggak bisa terlalu dalam nih ya, dan biasanya itu juga cocok untuk tanah lempung. Gitu. Kalau kita ngebor di tanah pasir ataupun tanah kerikil susah kalau pakai bor tangan. Kenapa? Karena kalau kena batu aja dia susah dia mau masuk. Gitu. Maka dari itu biasanya bor tangan ini lebih cocok untuk tanah berbutir halus, tanah lempung, gitu ya. Dan kedalamannya pun juga nggak bisa ini ya, nggak bisa dalam-dalam banget ya, karena kan tenaga manusia gitu, tenaga manusia itu sangat terbatas sekali. Gitu. Nah ini biasanya 8 sampai 15 meter, ya. Dan biasanya dia juga hanya dapat dilakukan ya di tanah lunak seperti soft clay sampai medium clay. Nah, beda halnya dengan bor mesin. Kalau bor mesin mah bisa mau berapa ratus meter gitu ya. Tapi juga punya kapasitas dia. Kapasitas dari bornya itu berapa meter. Gitu. Karena kan stangnya kan juga panjang banget kalau misalkan kita mau ngebor gitu kan. Nah, kalau dia itu bor mesin berarti dia punya mesinnya ya buat ngebor. Jadi tenaganya sudah dari tenaga mesin. Jenisnya juga ada jenis wash boring. Wash boring ini maksudnya dia itu pada saat pengeboran itu dibantu dengan air gitu ya. Dibantu dengan air agar dia itu sisa-sisa tanah dari pengeboran itu keluar. Ini kalau flag eager nih jenis dari pengeborannya. Nah, itu untuk mengenai pengeboran. Gitu. Sekarang ke trial pitch. Nah, kalau trial pitch ini malah seperti gali kuburan gitu ya. Tapi paling banyak kalau trial pitch ini itu dilakukan oleh orang geologi gitu, untuk mengetahui struktur bangunan ya, secara visual tuh gimana struktur bangunan. Struktur lapisan pada tanah itu, pada batuan itu gimana gitu. Untuk mereka ketahui secara langsung. Gitu. Oleh orang geologi ataupun arkeologi.
Kalau orang arkeologi kan biasanya kan cari fosil gitu kan, biasanya dia ngebor seperti ini, gali seperti ini. Gitu. Jadi kita bisa lihat secara langsung di sini itu seperti apa. Biasanya juga sering kita gunakan ini ya pada jalan ya. Biasanya juga beberapa digunakan sih pada jalan itu. Misalkan untuk ngetahuin kondisi tanah existing ya di bagian jalan yang sudah kita bangun misalkan. Gitu. Itu juga bisa pakai ini, gitu, pakai trial pitch. Nah untuk trial pitch ini dia cocok untuk tanah berkohesi. Gitu. Kalau tanah berpasir susah dia. Pasti bakalan longsor terus kalau tanahnya dia pasir. Gitu. Jadi ya contohnya seperti ini ya untuk trial pitch. Nah ini yang penting gitu ya, soil sampling. Soil sampling, berarti soil sampling ini dia ya pengambilan contoh tanah ya, soil sampling gitu. Jadi kalau soil sampling ini ada dua macam apa ini namanya? Dua macam soil sampling ya. Yang dinamakan dengan soil sampling itu ada dua macam. Atau jenis tanahnya, jenis tanah apa nih ya? Apa ini namanya? Iya, kok saya sih nyebutnya jenis tanah ya. Jadi ada yang dinamakan dengan tanah disturbed dan juga tanah undisturbed. Jadi tanah ini ya, tanah disturbed dan tanah undisturbed. Kalau bahasa Indonesianya itu terganggu dan tidak terganggu atau asli dan tidak asli. Gitu. Yang membedakan apa sih Pak? Disturbed dan undisturbed. Gitu. Yang dimaksud dengan tanah undisturbed gitu ya, un itu tidak, disturbed berarti terganggu, berarti dia tidak terganggu. Maksudnya adalah tanah tersebut masih mencerminkan kondisi aslinya. Gitu. Kalau disturbed berarti sudah tidak mencerminkan kondisi aslinya. Kira-kira bisa bayangkan nggak ya? Kalau dia masih mencerminkan tanah aslinya dan dia tidak mencerminkan tanah aslinya itu gimana? Nah, kalau dia itu masih bisa mencerminkan tanah aslinya, berarti dia itu masih belum mengalami perubahan apapun. Baik itu perubahan kadar air, karena mungkin ada menguap gitu ya, ataupun dia mengalami perubahan tekanan. Mungkin dia pada saat ngambil itu salah gitu ya, sehingga dia mengalami tekanan-tekanan gitu, sehingga menjadi disturbed, tidak asli. Nah, kalau dia tuh dikatakan contoh asli apabila tanah tersebut itu tidak mengalami perubahan, gitu ya, tidak mengalami apa ini ya, suatu suatu hal yang menyebabkan tanah itu berubah dari dalam keadaan aslinya, gitu. Tanah disturbed dan undisturbed itu digunakan untuk beberapa macam pengujian tanah, gitu. Gunanya kayak gini. Seketika Anda ingin mencari parameter tanah di kedalaman 2, kedalaman 3, 4, 5, 6. Gitu. Nah, berarti kan Anda harus ngambilkan itu. Contoh tanah di kedalaman 2, 3, 4, 5, 6. Gitu. Nah, ngambil tanahnya itu jangan sembarangan. Gitu. Kenapa? Ya agar tanahnya itu masih mencerminkan kondisi aslinya sehingga pada saat kita tes gitu ya, itu mendapatkan data yang valid. Kalau nggak gitu nanti kalau sembarangan nanti nggak bisa mencerminkan secara aslinya tuh kondisi tanahnya itu gimana. Begitu. Nah, contoh paling simpel kalau tanah itu sudah tidak asli itu adalah berubah kadar airnya. Misalkan pada saat ngambil gitu ya. Pada saat ngambil, nah ini dia kan dibungkus pakai ini ya, pakai tabung Selby. Dia itu nggak ditutup misalkan, dibiarkan terpapar ke matahari, dibiarkan terpapar oleh angin, dibiarkan terpapar oleh udara. Sehingga kadar air gitu ya, yang sebelumnya misalkan 50%, itu menjadi kering, menjadi 10%. Airnya itu nguap semuanya. Nah itu kan udah nggak sama nanti. Nggak sama dengan yang aslinya kan, gitu kan. Nah, itu berarti dia sudah tidak bisa dikatakan lagi dengan tanah undisturbed.
Itu berarti dia sudah termasuk tanah disturbed. Gitu. Jadi yang dimaksud dengan tanah undisturbed berarti dia itu masih mencerminkan kondisi aslinya. Dia tidak mengalami perubahan apapun, gitu ya, ataupun susunan kimia. Begitu. Tanah undisturbed. Kalau tanah disturbed ya udah, dia sudah berubah. Gitu. Nah, tanah disturbed dan undisturbed itu untuk beberapa parameter ya. Contohnya adalah kalau tanah undisturbed ini berat volume. Gitu. Berat volume yang harus kita ketahui adalah berat volume tanah asli ya, keadaan asli. Itu di kedalaman itu berapa? Kadar air. Kemudian apa ini? Kok angka Kori dari ini ya. Kohesi sudut geser. Nah, itu di kedalaman itu berapa? Gitu. Kalau tanah disturbed biasanya untuk plastisitas tanah, pemadatan, gitu ya, berat jenis dan sebagainya. Gitu. Jadi beberapa praktikum itu harus menggunakan tanah disturbed dan beberapa praktikum boleh menggunakan tanah beberapa parameter harus menggunakan tanah undisturbed gitu ya, dan beberapa parameter itu boleh menggunakan tanah disturbed. Kembali terus. Begitu. Jadi itu adalah perbedaan antara tanah disturbed dan tanah undisturbed. Jadi kalau misalkan saya tanya nanti tanah disturbed itu seperti apa sih? Tanah undisturbed itu seperti apa sih? Gitu ya. Atau tanah terganggu itu seperti apa sih? Tanah tidak terganggu itu seperti apa sih? Anda harus bisa menjawab ya, perbedaannya itu gimana. Begitu. Nah, untuk mengambil tanah undisturbed itu adalah menggunakan tabung Selby namanya. Ini adalah tabung Selby. Ya, bentuknya seperti ini. Gitu. Jadi di ujungnya ini ya runcing ya, nggak tajam sih, runcing aja. Iya. Nah, jadi dia itu nanti dimasukkan ke dalam dasar lubang bor, ditekan gitu, set, gitu. Kemudian diambil nantinya. Nah, dalam pengambilan tanah, contoh tanah undisturbed itu harus dengan beberapa beberapa langkah-langkah ya, beberapa prosedur ya, sehingga dia itu tidak mengalami perubahan apapun. Nah ini, derajat kerusakan contoh tanah menggunakan tabung tergantung beberapa hal ini. Keadaan dan ukuran tabung, gitu ya. Contoh tebal dinding harus setipis mungkin, permukaan dalam dan luar harus licin. Ujung pemotong tabung harus cukup terpelihara. Oke. Cara pelaksanaannya adalah tabung dan contoh sebaiknya ditekan ke dalam tanah secara langsung dan tidak dipukul. Gitu ya, kalau dipukul nanti ada getaran dan juga ada kalau misalkan dia itu nggak presisi itu bahaya. Jadi biasanya kita menekan secara statis ya, ditekan misalkan ini adalah tabungnya, kita tekan seperti ini, set, gitu. Sehingga tanahnya masuk ke dalam tabung, gitu. Kemudian cara membuat dan membersihkan lubang bor. Tanah pada dasar lubang bor harus betul-betul asli. Dan sebelum tabung dimasukkan, kotoran serta lempung harus dikeluarkan. Jadi pada saat kita ngebor, itu kan biasanya ada sisa-sisa tanah ya, bekas pengeboran. Itu harus diambil dulu. Setelah itu diambil, baru kita tancapkan tabung itu ke dalam tanah, sehingga nanti didapatkan tanah aslinya. Tuh. Nah, setelah tabung ditekan, dibiarkan dulu beberapa menit untuk memberikan kesempatan pelekatan tanah ke dinding tabung. Oke. Kemudian tabung diputar kira-kira 180 derajat untuk memotong tanah pada dasar tabung sebelum mencabutnya kembali. Setelah contoh diambil dari lubang bor, kemudian tabung contoh tersebut ditutup dengan parafin atau lilin. Ya, di kedua ujungnya. Tujuannya apa? Agar kadar air di dalam tabung itu, kadar air tanah di dalam tabung itu enggak berubah. Gitu ya, untuk mencegah terjadinya pengeringan. Dan kemudian dibawa ke laboratorium untuk diselidiki. Nah, biasanya pun tabung undisturbed itu, tabung Selby itu yang sudah berisi tanah, pada saat kita tuh melakukan penyimpanan itu juga nggak sembarangan. Gitu. Biasanya kita itu taruh di suatu tempat di mana temperaturnya itu sama. Jadi nggak naik turun.
Gitu. Kalau dulu saya waktu belajar di ITS itu tabungnya tuh disimpan ke dalam suatu ini ya, ke dalam suatu kayak brankas gitu ya, di mana di sana itu sudah diatur temperaturnya tuh biar sama, gitu. Jadi nggak berubah. Gitu. Kalau berubah nanti bisa mempengaruhi juga. Gitu. Atau kalau nggak habis ngambil, gitu ya, pada hari itu langsung dites, gitu, biar nggak terjadi terlalu banyak ini perubahan, gitu. Nah, itu mengenai soil sampling dan boring. Oke. Dari sini mungkin ada yang mau ditanyakan mengenai soil sampling, boring, sama test pitch. Saya berikan kesempatan untuk bertanya. Nggak ada? Nggak ada pertanyaan? Halo? Ini dengarkan nggak nih? Izin bertanya. Oke, silakan. Siapa namanya? Raffi Rasta. Oke, Raffio. Silakan. Jadi pelaksanaan pengambilan sampling itu bertahap, bor kemudian diambil karena butuh tanah yang lebih dalam, ataukah dibor dulu sampai dalam, habis itu setiap setiap ukuran yang kita inginkan kedalamannya itu diambil samplingnya satu-satu. Oke, pertanyaannya bagus. Jadi gini, jadi setiap kedalaman, jadi dalam satu titik gitu ya, dalam satu titik bor, kita ambil dulu di kedalaman 1 misalkan, gitu ya. Kemudian kita bor lagi, setelah diambil, gitu ya, kita bor lagi, ambil di kedalaman 2. Kita bor lagi, ambil di kedalaman 3. Jadi bertahap seperti itu. Jadi kalau misalnya kita bor secara langsung 50 meter gitu ya, nggak bisa kita ambil nanti tanahnya. Gitu. Jadi nanti apa ya gambarnya ya. Misalkan ini ngebor gitu ya. Nah, jadi setelah kita bor, di sini tuh kita tancapkan di bagian atasnya itu. Saya gambarkan dulu. Bentar. Saya share aja whiteboard. Nah, misalkan kita punya suatu tanah ya. Tanahnya sekian ya. Gitu. Nah, kita bor dulu nih. Kita bor dulu dianya. Dari sini ke sini. Oh, bentar. Saya kasih warna yang beda. Kita bor dulu gitu. Nah, misalkan di sini kedalaman 1 ya. Sekian ini kedalaman 1. Nah, kita bor dulu, kita bersihkan yang di bagian atasnya ini. Kita bersihkan yang di bagian atasnya, kemudian baru kita ambil di sini. Kita ambil soil sampling. Nah, di sini kita ambil soil sampling. Setelah kita ambil, baru dilanjutkan ngebor lagi di bawahnya sampai kedalaman yang kita inginkan. Gitu. Setelah ambil gitu ya kita soil sampling lagi. Gitu. Jadi bertahap seperti itu sampai di kedalaman yang kita inginkan. Misalkan kedalaman 10 gitu, cukup, ya udah. Begitu Dik ya. Siapa Raffio ya? Tadi Iya, ya. Pak. Terima kasih, Pak. Ada lagi yang lainnya ditanyakan yang kepo? Pak, izin bertanya. Ya, silakan. Namanya siapa? Saya Devisca. Oke, Mau Devisca. tanya Pak, kalau yang tanah asli itu kan tadi kan kalau seumpama nggak langsung dipakai kan disimpan dulu di brankas Pak. Betul. Dan diatur di beberapa suhu. Untuk suhunya sendiri itu terserah kita atau suhunya itu menyesuaikan sama suhu yang di tanah aslinya itu tadi. Oke, pertanyaan bagus. Biasanya sih pakai suhu ruangan ya, biasanya gitu. Atau biasanya itu lebih dingin ya. Jadi sekitar 22. Setahu saya sih dulu kemarin itu pakai AC juga itu ITS tuh. Jadi biar temperaturnya itu tetap gitu ya. Jadi sepengetahuan saya sih sekitar ya 20 sampai 24 lah. Jadi suhu ruangan itu. Gitu. Jadi dia anggapannya tuh ya nggak berubah karena kan biasanya kan kalau udah panas gitu kan naik kan ya. Bisa sampai 30, bisa sampai 32 gitu. Itu biasanya tuh ditetapkan gitu. Suhunya cuma 24 terus gitu. Kalau enggak, kalau misalkan dia itu masih ini ya, masih lama, ya harus diatur suhunya seperti itu gitu agar meminimalisir sih sebenarnya itu, meminimalisir adanya perubahan
kadar air gitu. Karena kalau kadar airnya berubah ya, tanah itu bisa otomatis apa ya, memampat ya, tergantung dari, activity-nya sih ya, dari plastisitasnya juga gitu. Kayak gitu, gitu. Jadi biasanya selain kalau misalkan dia itu, nggak punya brankas itu ya ya harus dicari tempat yang sekiranya itu nggak terlalu berubah banyak suhunya, gitu. Jadi harus pintar-pintarnya dari orang laboratoriumnya mensiasati itu gimana. Begitu deh, Fiska. Baik, Bisa Pak. Terima dipahami? kasih. Oke. Ada lagi yang mau dikepoin? Saya, Pak, izin bertanya. Oke, boleh. Silakan. Siapa namanya? Nama saya Risma. Oke, silakan Risma. Kalau misal mau tes tanah itu, Pak, tapi Mhm, misal sebelumnya itu ada hujan atau tanah itu tidak sengaja kena air gitu, Pak. mhm. Itu bagaimana, Pak? Oke. Pertanyaannya bagus sekali. Jadi biasanya, kita nanti ini ya, kita nanti, biasanya dalam penyelidikan tanah itu kita juga cek ya, muka air tanahnya itu di mana, pada saat kondisi tersebut, gitu. Jadi ya kita harus apa nih ya, mempresentasikan apa yang ada, gitu. Nah, biasanya muka air tanah itu ya tergantung dari tempatnya sih ya. Kalau di pegunungan tuh muka air tanahnya sangat dalam sekali, tapi kalau misalkan di daerah pesisir itu sangat rendah sekali, gitu. Jadi ya nggak masalah, ya kita harus melaporkan dengan kondisi yang aslinya gitu. Tapi Anda tahu ya muka air tanah ya? Ada yang tahu? Ada yang belum tahu muka air tanah? Atau jangan-jangan semuanya masih belum tahu muka air tanah itu seperti apa? Ada yang belum tahu? Saya balik deh. Ada yang sudah tahu? Wah, kok pada diem? Ini sudah tahu atau belum nih muka air tanah? Tahu. Yakin ya, tahu ya. Jadi paling mudah muka air tanah itu adalah ini deh, muka air sumur deh pada saat kondisi stabil. Nah, muka air sumur itu adalah muka air tanah Anda. Gitu. Muka air tanah tuh bisa berfluktuasi ya. Kalau musim penghujan dia tuh naik, kalau musim kemarau dia tuh turun. Gitu. Pernah nggak cek kalau misalnya Anda punya sumur nih di rumah? Dia kan kalau misalnya musim penghujan nih kayak sekarang ini naik dia. Itu kenapa? Karena air itu meresap kan ke dalam tanah, gitu, sehingga dia tertampung di dalam tanah, menjadi air tanah. Gitu. Nah, biasanya tanah di bawah muka air tanah itu kan mempunyai kadar air yang tetap, gitu kan. Ya tergantung ini sih, tergantung jenis tanahnya juga sih ya. Tapi intinya dia itu nggak berubah gitu. Pokoknya dia itu sudah dalam kondisi jenuh, gitu. Kalau misalkan dia itu hujan, ya wis, ya berarti kita harus melaporkan kondisi aslinya tuh gimana gitu pada saat itu. Begitu. Siapa tadi yang tanya ya? Lupa saya. Risma ya? Halo? Iya, Pak. Oke. Iya, Seperti itu makasih, Risma. Pak. Ada lagi yang mau dikepokan? Pak, izin bertanya. Oke, silakan Andri. Andri ya, betul ya? Tadi muncul nama ini. Iya, Oke, iya silakan. Pak. Kan tadi Pak pada saat pengambilan soil sampling kan itu tabungnya ditekan kan Pak, dan Betul. tidak dilakukan pukulan. Nah, misal Betul. di dalam tanah itu terjadi getaran dari dalam tanah itu gimana Pak? Apakah menyebabkan tanahnya itu berubah dari Getaran apa iki? Getaran apa ini yang dimaksud? undisturbed menjadi disturbed gitu Pak? Getaran apa nih yang dimaksud? Getaran dari dalam tanah sendiri, mungkin kayak seperti gempa bumi tiba-tiba gitu Pak. Ya bisa jadi ya berubah ya, gitu. Karena dia itu kan di bor ya, di bor itu sudah apa ya? Ada jarak kan itu kan, ada jarak tuh bisa menutup dan bisa berubah gitu. Ya biasanya sih kalau orang penyelidikan tanah itu harus penyelidikan tanah ulang tuh nanti, ngebor ulang lagi di kedalaman tertentu ya, gitu. Tapi gimana ya? Saya belum pernah memikirkan sampai sana ya, kalau yang itu. Hmm. Oh, oke. Gini, yang pasti gini ya, siapa tadi namanya yang tanya? Andri ya?
Ya, Pak. Yang pasti gini, intinya pada saat Anda melakukan pengambilan tanah itu, yang pasti kan dia masih dalam kondisi asli di dalam tanah itu kan, meskipun dia itu sudah mengalami perubahan karena gempa. Paham nggak maksud saya? Jadi dia itu apa ini ya, perubahannya kan secara alami gitu. Perubahannya kan secara alami, dia kan pasti akan terus menetap di sana kan gitu. Misalkan dia kena gempa bumi gitu ya, di bagian bawah itu. Ya udah kan, dia kan sudah kena gempa bumi, pasti kan dia akan bersifatnya setelah kena gempa bumi itu, si tanah itu. Nah, kemudian Anda ambil. Nah, pastikan nanti pada saat Anda perencanaan kan yang akan dipakai kan kondisi tanah yang sudah kena gempa bumi ini, gitu kan? Betul kan ya? Saya mencoba Iya, melogika Pak. ini. Saya mencoba melogika gitu. Jadi yang dimaksud dengan apa ini ya? Yang menyebabkan dia itu menjadi disturb gitu ya. Itu adalah suatu perilaku-perilaku yang kita apa ya? Yang kita kenakan gitu pada benda uji itu gitu. Contohnya dia itu adalah apa ya? Ya itu tadi paling besar sih itu adalah perubahan kadar air itu ya. Gitu. Tujuannya dia itu nggak dipukul tuh gini loh. Nggak dipukul tuh gini loh. Maksudnya tuh kayak gini. Biasanya kalau pada saat dia tuh dipukul ya, tabung itu menjadi nggak presisi. Gitu. Karena dia nggak punya kayak apa ya? Nggak punya kayak pegangannya di bawah gitu. Kalau misalkan dia tuh dipukul, gitu. Kalau dipukul tuh bisa bisa jadi dia nggak presisi. Nah pada saat itu dia nggak presisi, dia tuh akan menekan si tanah itu, menekan tanah ke samping, ke kanan, ke kiri, dan itu akan memberikan tekanan tambahan di dalam pada tanah di dalam tabungnya. Itu maksudnya seperti itu. Kalau misalkan kita tuh menekan secara statis, ya si tabung itu ditekan secara statis, seret gitu ya. Nah pada saat dia sudah masuk ke dalam tabung itu sudah aman, gitu. Jadi segala tekanan di sampingnya itu akan tertahan oleh si tabung, gitu. Jadi kondisi tanah di dalam tabung itu sudah aman, gitu. Maksud saya seperti itu. Gitu ya, Andri ya? Gitu. Iya, Jadi Pak. ya Terima yang kasih, dimaksud Pak. dengan getaran-getaran itu yang di luar itu ya, yang di luar pada saat perlakuannya kita tuh gimana, gitu. Terutama pada saat dia itu dipukul. Gitu. Oke, saya lanjutkan lagi. Nanti kalau Bang ingin tanya di sesi selanjutnya ya, sesi pertanyaan selanjutnya, biar nggak terlalu lama ini. Sampai ke kok ada post-it? Nggak ada kok. Bentar. Oke, sampai ini percobaan penetrasi. Nah, untuk penetrasi ini itu ada 2 macam. Ya. Jadi kalau penetrasi kita memberikan penetrasi ke dalam tanah atau suatu tekanan gitu ya ke dalam tanah. Kok belum penetrasi? Nah, ini. Nah, jadi kalau penetrasi itu dilakukan dengan cara menekan atau memukul berbagai macam alat ke dalam tanah dan mengukur besarnya gaya atau jumlah pukulan yang diperlukan sehingga terindikasi kekuatannya. Ya, nah nama alatnya adalah penetrometer. Dan tes ini biasanya selalu dihubungkan dengan lubang bor. Gitu ya. Nah, ada 2 macam alat penetrasi itu, yaitu penetrometer statis dan penetrometer dinamis. Jadi tergantung dari bagaimana bebannya itu diperlakukan. Kalau statis berarti dia bebannya penetrasinya secara statis, kalau dinamis berarti secara dinamis. Dinamis itu maksudnya berulang-ulang ya. Gitu. Nah, kalau penetrometer statis itu contohnya adalah sondir. Ya, alat sondir. Mungkin baru tahu ya. Ada yang sudah tahu sondir? Apakah baru tahu kali ini mengenai sondir? Tahu. Tahu ya? Baru tahu, Pak. Oke. Jadi sondir itu dia asal Belanda ya, asalnya itu dari Belanda. Nama lainnya itu Dutch penetrometer. Gitu ya. Nah, jadi dia itu nanti ada alat di mana alatnya itu ditekan ke dalam tanah secara statis
di mana nanti itu dia bisa ngitung perlawanan, gaya perlawanan pada saat dia itu ditekan. Ada dialnya ini di sini, nah ini yang kecil ini. Tuh, kelihatan nanti perlawanannya berapa, perlawanan yang di ujung dan juga perlawanan pada saat dia tuh geser. Oke. Perlawanan pada saat dia tuh geser. Gitu. Nah, sorry ya. Oke. Nah, ini ya. Dia Dutch penetrometer berasal dari Belanda. Nah, kalau sondir ini dia tidak perlu langsung terhubung dengan lubang bor. Jadi dia biasanya hanya dibor sekitar 1 meter, enggak sih? 50 cm lah mungkin. Dibor 50 cm untuk apa? Dudukannya gitu. Kemudian dia itu baru dilanjutkan dia untuk melaksanakan sondirnya. Jadi dia nggak perlu dibor untuk di kedalaman selanjutnya ya. Nanti dia langsung ditekan gitu aja. Gitu. Nah, ada dua alat ya yang nanti itu akan mengeluarkan apa nilai gitu ya. Jadi yang pertama itu adalah konnya atau konusnya, gitu ya. Yang kedua itu adalah bikonus. Jadi dua ini saya menyebutnya itu adalah konus dan bikonus. Gitu. Kalau konus itu untuk tahanan ujung, kalau bikonus itu untuk tahanan selimut. Atau kalau orang nyebutnya itu gaya gesek ya, perlawanan gesek dari tanah. Begitu. Nah, jadi akan mendapatkan dua parameter itu. Jadi tahanan di ujungnya itu berapa, pada saat ditekan tuh tahanannya berapa, kemudian tahanan gesekan dari selimut dari bikonusnya itu berapa. Gitu. Nah, jadi nanti akan keluar nilai-nilai konus dan nilai hambatan pelekat. Nah, sondir juga punya kapasitas ya. Dan paling bagus itu sondir dilakukan di tanah berbutir halus. Gitu. Iya, kalau sondir ini. Di berbutir kasar juga bisa, cuman masalahnya kalau dia tuh kena batu, susah dia. Kalau sondir ini, dia kalau udah kena batu itu udah bisa-bisa nilai konusnya bisa 150 lebih. Gitu kan, karena batu itu kan keras ya. Batu itu. Seperti itu. Nah, hasil dari sondir itu nanti akan dideskripsikan menuju grafik seperti ini. Ya, grafiknya muncul nanti seperti ini. Nah, ini ada dua grafik gitu ya. Yang satu itu adalah grafiknya si konus. Yang lainnya lagi itu adalah grafiknya bikonus atau hambatan pelekat. Jadi kalau konus ini nilainya individual, tapi kalau hambatan pelekat itu dijumlahkan. Dari kedalaman 1, 2, 3, sampai seterusnya dijumlahkan terus. Makanya dia itu semakin lama akan semakin membesar. Tapi kalau konus enggak gitu. Jadi nilai individual gitu per titik yang kita itu. Gitu. Jadi munculnya seperti ini, seret gitu. Jadi bisa naik, bisa turun dia kalau konusnya. Nah, nilai konus ini tapi masih belum bisa, satuannya kan dia adalah kilogram per sentimeter persegi, gitu kan, berupa tegangan. Gitu ya. Tapi nilai tegangan ini masih belum bisa kita samakan dengan nilai daya dukung tanah, masih nggak bisa. Gitu. Daya dukung tanah itu maksudnya adalah kemampuan tanah untuk menahan beban. Gitu ya. Karena kan konus kan ditancapkan gitu kan ya. Jadi pada saat dia itu ditancapkan gitu ya, dia itu keluar angkanya. Gitu, keluar angkanya. Tekanan maksimalnya pada saat dia itu merobek si tanah itu tuh berapa? Itu keluar di konusnya itu. Begitu. Nah, jadi untuk mendapatkan nilai daya dukung tanah nanti itu harus menggunakan rumus-rumus empiris. Gitu ya, untuk mendapatkan nilai-nilai daya dukung tanahnya. Begitu. Jadi nanti ada metode-metode empiris untuk mengetahui daya dukung tanah berdasarkan data sondir. Kalau suara saya kecil bilang ya. Ini tulisan pelan. Oke, saya lanjutkan lagi. Nah, kalau sondir ini kan dia secara statik ya. Kalau secara dinamik
itu adalah namanya Standard Penetration Test. Gitu. Kalau kita singkat namanya adalah SPT. Bukan surat pajak tahunan ya, bukan. Jadi SPT ini maksudnya adalah Standard Penetration Test. Jadi SPT-nya teknik sipil dengan SPT-nya pajak beda, gitu ya. Nah, kalau dia dinamakan dinamik, berarti dia itu bebannya berulang, gitu. Jadi kalau yang ini nanti bebannya itu berulang-ulang pakai apa ya? Ya ada hammer ya, hammernya itu dijatuhkan gitu. Dari atas ke bawah. Jadi ada tinggi jatuhnya nanti. Sudah ditetapkan tinggi jatuhnya itu berapa. Bebannya juga berapa. Gitu. Dan alatnya juga berbeda dengan sondir. Gitu. Alat ujungnya ya, ujungnya juga berbeda dengan sondir. Yang pasti dia itu bebannya ini berulang-ulang. Jadi diangkat, dijatuhkan secara bebas, des gitu. Diangkat, dijatuhkan secara bebas, des. Sehingga nanti biasanya kita itu mendapatkan istilah pukulan gitu. Jadi yang dimaksud pukulan itu adalah berupa berapa banyakkah bebannya itu diulang-ulang jatuhkan itu tadi. Gitu. Jadi berapa N pukulan, biasanya seperti itu. Nah untuk SPT ini dia berasal dari Amerika ya, Amerika Serikat. Nah yang paling ujung tadi, kalau sondir kan namanya konus gitu ya. Kalau sekarang namanya adalah split spoon. Gitu, split spoon sampler. Jadi split spoon ini dia selain menjadi ujung dari SPT, dia juga bisa menangkap sampel tanah. Tapi sampel tanahnya secara terganggu pastinya, bukan tidak terganggu. Jadi untuk mengetahui secara visual nantinya setelah dilakukan SPT, gitu, Standard Penetration Test. Nah, split spoon ini nanti dimasukkan ke dalam tanah di sini, gitu ya. Kemudian nanti ditumbuk ya, seberat 140 pon atau 63 kg. Dan dia itu dijatuhkan dengan ketinggian 30 inci atau 75 cm. Gitu. Nah, nanti split spoon ini itu ditumbuk ya, dipukul terus sampai dia itu masuk hingga 45 cm. Gitu. Tapi 45 cm ini dibagi menjadi 3. Kalau 45 cm dibagi 3 berarti kan 15 cm-an, gitu kan ya. Jadi nanti ada 15 cm pertama, 15 cm kedua, dan 15 cm ketiga. Gitu. Nah nanti jumlah pukulan di setiap per 15 cm-nya itu dihitung. 15 cm pertama itu berapa? 15 cm kedua itu berapa pukulan? 15 cm ketiga itu berapa pukulan? Dari sini paham ya? Halo? Dari sini paham ya? Jadi split spoon itu nanti akan ditumbuk pakai hammer itu tadi hingga dia itu tenggelam 45 cm. Tapi 45 cm itu dibagi menjadi 3. 15 cm pertama, 15 cm kedua, 15 cm ketiga. Gitu. Misalkan 15 cm pertama dapatnya 10. Oke. Saya tulis misalkan di sini ya. 15 cm pertama nilainya adalah 10. Ya, 10 pukulan. Nah, 15 cm kedua nilainya adalah 5 pukulan. 15 cm ketiga nilainya adalah 10 pukulan. Kira-kira jumlah total pukulannya berapa ini? Berapa jumlah total pukulannya? Halo? Jumlah total pukulannya berapa nih? 25. 25 ya. Oke, betul 25. Tetapi nanti yang digunakan untuk nilai NSPT-nya, saya menyebutkannya N ya, N pukulan, NSPT, itu adalah pada penjumlahan pada 15 cm kedua dan 15 cm ketiga gitu. Jadi yang dipakai itu adalah yang ini. Itu ya, saya kasih kuning. Nah, yang dipakai itu hanya yang ini. Jadi 15 cm pertama itu nggak dipakai. Gitu. Kenapa Pak kok nggak dipakai? Bentar. Loh, hilang. Kenapa Pak kok nggak dipakai gitu ya? Karena gini,
Karena 15 cm pertama itu masih terdapat sisa-sisa hasil dari pengeboran. Begitu. Jadi 15 cm pertama itu nggak dipakai karena masih ada sisa-sisa pengeboran. Jadi masih ada tanah disturb-nya di sana itu. Gitu. Maka dari itu 15 cm pertama itu nggak dipakai. Yang dipakai itu adalah 15 cm kedua dan 15 cm ketiga yang digunakan untuk penjumlahannya. Gitu. Jadi tadi kan 15 cm pertama sama dengan 5 ya. 5 pukulan. 15 cm kedua sama dengan 10 pukulan. Jadi jumlah total pukulannya, NSPT-nya sama dengan 15 pukulan. Keliru. Kok 15 cm pertama ini? 15 cm kedua, 15 cm ketiga. Begini ya. Yang 15 cm pertama itu tidak digunakan. Nah, gitu. Jadi yang dipakai itu adalah 15 cm kedua dan 15 cm ketiga. Kalau di sini misalkan 11 gitu ya, ya berarti ini jadinya nanti 16. Seperti ini. Gitu. Bisa dipahami? Halo, bisa dipahami? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Bisa, Oke. Pak. Nah, Pak. nilai NSPT ini itu sama ya. Jadi masih nilai-nilai yang perlu kita gali lagi untuk dengan rumusan empiris untuk mendapatkan nilai daya dukung tanah nantinya. Gitu. Jadi untuk pondasi dalam ya, pondasi dalam itu biasanya kita pakai NSPT. Gitu. Bisa pakai sondir juga bisa sih sebenarnya, gitu. Seperti itu. Oke, saya lanjutkan. Nah ini, jumlah pukulan disebut dengan N, number of value. Kok balu ini? Dengan satuan adalah pukulan per kaki, blows per feet, gitu ya. Nilai N yang diperoleh juga dapat dihubungkan ya secara empiris untuk mendapatkan sifat lain dari tanah yang bersangkutan, gitu, yang bisa nanti dikorelasikan. Gitu. Nah ini ya, jadi NSPT itu biasanya selalu dikaitkan dengan bore log. Nah digambarkannya di sini, gitu ya. Di sini Anda lihat nih, ada N1, N2, N3, dan N value. N1 itu adalah 15 cm pertama, N2 15 cm kedua, N3 15 cm ketiga. N value-nya adalah penambahan dari N2 dan N3, 2 plus 2, 4. 2 plus 3, 5. 3 plus 3, 6. Gitu ya. Kemudian nanti digambarkan di sini, digrafikkan biasanya. Gitu. Nah, baik N value, NSPT ataupun sondir itu ada beberapa penemu-penemu itu ya sudah sudah mengklasifikasikan ya, gitu, secara empiris. Kira-kira kalau NSPT-nya itu nilai sekian, itu density dari kekakuan dari tanahnya itu seperti apa? Itu ada. Gitu. Kalau misalkan pada tanah lempung, NSPT-nya itu nilainya dari 0 sampai 5 gitu ya, atau 0 sampai 10. Itu nanti konsistensinya gimana? Biasanya itu very soft ya, very soft, lempung sangat lunak sekali. Itu adalah lempung very soft. Ada nggak ya? Nah ini, gitu. Jadi dari sini kita bisa bisa mengetahui konsistensi dari tanah. Gitu. Ini kurang dari 4 very soft. Nah, karena itu seperti ini ya, jadi NSPT sama sondir itu juga bisa mengetahui kedalaman tanah keras. Begitu. Nah, kalau sondir, biasanya kedalaman tanah keras itu ya tergantung dari ini ya, tergantung dari kapasitasnya ya. Kalau saya biasanya kedalaman tanah keras itu bisa mencapai 150 kg per cm persegi. Gitu. Tapi ada beberapa yang menyebutkan 250 ya. Kalau NSPT itu biasanya lebih dari 50. Nilai NSPT lebih dari 50 itu tanahnya sudah sangat keras sekali. Gitu. Jadi very dense ini ya, masuk ke sini. Begitu. Jadi selain dia itu bisa untuk menghitung daya dukung, nanti dia juga bisa
mengetahui kedalaman tanah kerasnya itu berapa kalau NSPT itu. Gitu. Mungkin dari sini ada yang ditanyakan mengenai sondir dan SPT. Sebelum saya lanjutkan yang terakhir mengenai data tanah. Ada? Ada yang dikepokan? Izin bertanya. Oke, silakan. Siapa nih? Deviska ya? Kalau Hmm, seumpama di split spon tadi kan harus 45 cm, Pak. betul. Kalau ternyata lebih gimana? Harus ngulang lagi dari awal. Enggak perlu. Ya udah, dicatat itu yang sampai kedalaman. Biasanya gini, biasanya tuh kita tandain ya di stangnya itu kita kasih garis gitu. Kita tandain garis pakai kapur apa spidol gitu. Set kalau misalkan dia itu sudah lebih dari itu ya udah berhenti. Dicatat jumlah pukulannya berapa gitu. Kalau pada tanah lunak ya biasanya, pada tanah lunak tuh NSPT-nya bisa sampai 1, cuman 1 saja. Jadi itu sekali genjat gitu ya, dia itu bisa turun sampai 50 cm. Ya udah dia dihitungnya 1 NSPT-nya. Paham maksud saya? Karena kan batasnya kita kan biasanya 45 gitu kan ya. Tapi ternyata sekali dia itu dikasih beban, dijatuhkan beban, dia itu turunnya sampai 50 cm, melebihi 45. Ya nggak apa-apa, berarti nanti dia itu dihitungnya sebesar 1 gitu, bukan setengah ya, bukan. Ya udah, 1 SPT. 1 NSPT. NSPT-nya sama dengan 1. Gitu deh, Fiska. Ya, terima kasih, Pak. Oke. Mungkin yang lainnya? Nggak ada? Oke, saya lanjutkan. Mengenai data tanah ya, macam-macam dari data tanah. Ya, ini data sondir ya. Jadi ini adalah konusnya, yang ini adalah bikonus, hambatan pelekat. Jumlah hambatan pelekat. Kemudian ini contohnya adalah NSPT ya. NSPT. Ini contohnya untuk triaxial test. Nanti di sini bisa diketahui berapakah kohesinya, berapakah sudut gesernya dari sini. Ini Atterberg limit ya. Liquid limit, plastis limit, shrinkage limit, sehingga nanti Anda bisa dapatkan plasticity index ya. Contohnya. Nah, kemudian nanti bisa mendapatkan stratifikasi tanah ini. Itu dari data-data laboratorium dan lapangan yang sudah kita dapatkan. Nanti kita bisa gambarkan seperti ini. Gitu. Penentuannya dari apa ya? Dari karakteristik yang sama kita hubungkan nantinya. Itu karakteristik yang sama kita hubungkan satu sama lain sehingga dia membentuk stratifikasi seperti ini. Begitu. Nah, ini korelasi-korelasi ya, korelasi-korelasi data tanah bisa dikorelasikan terhadap gamma, berat volume ya, ataupun sudut geser ataupun Q untuk kohesif, untuk tanah clay atau lempung. Ini juga korelasi-korelasi tanah lainnya. Oke, nggak ada post test. Ini yang lalu ini. Mungkin dari sini ada yang ditanyakan? Sebelum saya akhiri. Pak, izin Oke, silakan. Siapa namanya? Andreas, Pak. Oke, silakan Andreas. Di sini Pak 2 pertanyaan dari saya. Oke, gimana? Oke. Terus yang pertama lapisan pada tanah yang tadi itu struktur tanah itu Pak. Yang mana ini? Bukan? Bukan lagi yang sebelahnya. Ini? Lapisan pada tanah Pak. Lapisan pada tanah yang mana nih? Ini bukan ya? Bukan. Bukan, mungkin pertama. Bentar, saya cek lagi. Lapisan pada tanah. Oh, ini. Kenapa? Iya. Iya, lapisan pada tanah itu apa? Dan di sini saya bertanya itu struktur tanah mana yang agar bisa bisa tahan lama begitu. Apa yang dari tanah mana sampai bisa agar bangunan itu bisa bertahan lama. Begitu. Oh, gitu. Oke. Oh, gini. Maksudnya bisa bertahan lama itu biar dia tuh nggak longsor gitu ya. Betul ya? Iya. Benar. Misalkan ini kan bentuknya kan kalau kayak gini kan kayak apa lereng gitu kan ya. Jadi kira-kira gimana sih kalau misalkan kondisi tanah yang mana gitu ya? Kondisi tanah yang mana agar dia itu nggak
bertahan lama atau nggak longsor gitu kan. Jadi gini, kalau kondisi tanahnya itu di lereng gitu ya, itu bisa kita treatment sebenarnya. Treatment itu dalam arti kita lakukan beberapa ini ya, beberapa treatmentnya apa ya? Perlakuan ya, beberapa perlakuan sehingga daya dukung dari lereng itu, daya dukung stabilitas lereng itu bisa kuat. Gitu. Kalau berdasarkan geologinya, tanahnya itu misalnya tanah A, B, C, D itu saya nggak paham ya. Yang saya paham itu adalah dari sisi mekanisnya. Gitu. Jadi Anda perlu mengetahui dulu data-data tanah dari apa ya, dari tanah-tanah yang ada gitu. Nanti dari data tanah yang ada baru kita analisa gitu. Bentuk longsorannya seperti apa gitu ya. Bentuk longsorannya nanti seperti apa yang terjadi. Nah, kemudian kalau misalkan dia itu ternyata apa ya, safety factor dari lerengnya itu kurang atau berbahaya gitu ya, ya harus kita treatment gitu, harus kita lakukan suatu perlakuan agar apa? Agar bangunan yang akan dibangun di atas lereng ini itu aman. Begitu. Gitu. Jadi nanti Anda sebagai engineer itu pasti bisa nanti, harus bisa gitu ya, menghitung dan bagaimana cara mensiasati agar si lereng ini kuat. Gitu. Semisal memang di sini nanti harus didirikan suatu bangunan. Begitu Andreas. Ada lagi? Iya, Pak. Heeh. Ada lagi, Pak. Ada satu Oke. pertanyaan lagi. Silakan. Itu yang tadi standar apa? Standard penetration SPT. test. Heeh. Gimana? Iya. SPT itu Iya, kenapa ini standard penetration test? Mana nih? SPT. Ya, kenapa Andreas? Silakan. ya. Itu apa yang jumlah pukulan itu, Pak? Jumlah pukulan itu sesuai dengan apa yang kita inginkan, kita rencanakan atau sesuai dengan ikuti dengan apa yang rumus apa Oh, apa yang bukan. kita inginkan begitu, Pak. Bukan gitu. Gini. Jadi gini, tadi itu kan penentuannya adalah si split spoon-nya itu ya, split spoon-nya kan ditaruh di sini nih. Ya. Nanti split spoon ini akan diberikan beban dinamis di mana hammer-nya ini, bebannya ini nanti diangkat kemudian dijatuhkan. Otomatis ketika dia tuh diangkat dan dijatuhkan, split spoon ini kan akan terdorong ke bawah. Gitu kan ya? Nah, split spoon ini nanti itu akan didorong sampai dia itu tenggelam 45 cm. Nah, berapakah banyaknya pukulan yang dibutuhkan untuk menenggelamkan si split spoon itu sedalam 45 cm? Begitu Andreas. Jadi tadi saya mencontohkan kan ya, untuk 15 cm pertama ternyata dia itu butuh pukulan untuk menenggelamkan si split spoon itu sedalam 15 cm pertama, dia itu membutuhkan 10 pukulan. Untuk menenggelamkan 15 cm kedua, dia membutuhkan 5 pukulan lagi. Untuk mendapatkan 15 cm ketiga, dia membutuhkan 10 pukulan lagi. Jadi kayak gitu. Jadi di totalnya jumlah pukulan yang digunakan itu adalah pukulan kedua dan pukulan ketiga. Paham ya? Nah, jadi ini. Jadi split spoon itu nanti akan didorong pakai si donut hammer itu tadi ya. Sampai dia tenggelam 15 cm pertama dihitung. Nah, kemudian 15 cm kedua juga dihitung berapa banyaknya. 15 cm ketiga juga dihitung berapa banyaknya. Kemudian yang dipakai nanti jumlah N SPT-nya, jumlah N pukulannya itu adalah dari 15 cm pertama dan 15 cm 15 cm kedua dan 15 cm ketiga. Begitu. Gitu ya. Baik, terima kasih sudah Oke, paham. sama-sama. Oke, mungkin ada lagi yang lainnya yang ditanyakan sebelum saya akhiri materinya. Oke, kalau gitu saya rasa cukup ya untuk perkuliahan pada hari ini.
Kita bertemu lagi di pertemuan selanjutnya di minggu depan. Saya Giri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Terima kasih, Waalaikumsalam. Pak. Ya, sama-sama. Makasih Pak.